Halo, assalamualaikum anak-anakku sekalian. Apa kabar sekalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Bertemu kembali di channel kesayangan kita, yaitu channel SDS KPK 104 dengan Pak Bagus di sini. Sekarang kita akan belajar tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang kedua atau part kedua untuk kelas 4. Oke, mau tahu gimana kelanjutannya? Check it out. Ada kerajaan Buddha di Indonesia. Yang pertama kita ada Kerajaan Holing atau Kalingga bertempat di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, di mana berdiri pada abad ke-6 Masehi, didirikan oleh Prabu Washumurti pada tahun 594 sampai 605. Raja-rajanya ada Prabu Washumurti, Prabu Washugeni, Prabu Kiratasingga, Prabu Kartikeyensingga, dan Ratu Sima. Nah, ada yang menarik dengan Ratu Sima. Dia wanita sendiri. Nah, Ratu Sima adalah yang memegang masa kejayaan pada kerajaan Kalingga, di mana sifat kejam dan tegas akan kejujurannya itu menjadikan beliau sebagai panutan di kerajaan Holing atau Kalingga tersebut. Sang Ratu Sima dalam pemerintahannya kerajaan Kalingga aman karena beraliansi dengan kerajaan Sunda dan Galuh, terutama karena sikap tegas dan dia sangat dicintai rakyatnya. Sang ratu menerapkan hukum yang keras dan tegas untuk memberantas pencurian dan kejahatan, serta untuk mendorong agar rakyatnya senantiasa jujur. Tradisi mengisahkan seorang raja asing yang meletakkan kantung berisi emas di tengah-tengah persimpangan jalan dekat alun-alun ibu kota Kalingga. Raja asing ini melakukan hal itu karena ia mendengar kabar tentang kejujuran rakyat Kalingga dan berniat menguji kebenaran kabar itu. Tidak seorang pun berani menyentuh kantung yang bukan miliknya itu. Hingga suatu hari kemudian, seorang putra Sima, sang putra mahkota, secara tidak sengaja menyentuh kantung itu dengan kakinya. Mulanya sang ratu menjatuhkan hukuman mati untuk putranya. Akan tetapi, para pejabat dan menteri kerajaan memohon agar sang ratu mengurungkan niatnya itu dan mengampuni sang pangeran. Karena kaki sang pangeran yang menyentuh barang yang bukan miliknya itu, maka ratu menjatuhkan hukuman memotong kaki sang pangeran. Nah, begitu kejamnya Ratu Sima, sehingga anaknya sendiri dijatuhkan hukuman jika beliau tidak jujur. Nah, keruntuhan kerajaan Holing terjadi pada tahun 752. Karena kerajaan Holing menjadi wilayah taklukan Sriwijaya, dikarenakan kerajaan ini menjadi bagian jaringan perdagangan Hindu bersama Melayu dan Tarumanegara yang sebelumnya telah ditaklukkan Sriwijaya. Ketiga kerajaan tersebut menjadi pesaing kuat jaringan perdagangan di Sriwijaya Buddha. Nah, peninggalan dari kerajaan Holing atau Kalingga sendiri itu diantaranya ada Prasasti Sojomerto, Prasasti Tukmas, Catatan Aitsing, Candi Angin, Candi Bubra, dan Situs Puncak. Ini masih menjadi destinasi wisata Situs Puncak ini. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke kerajaan Buddha di Indonesia yang kedua, yaitu Kerajaan Sriwijaya yang bertempatan di Palembang di tepian Sungai Musi, didirikan pada abad ke-7 oleh Raja Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Oke, berikut adalah daftar-daftar raja yang menjabat atau yang mengepalai di Kerajaan Sriwijaya. Nah, yang terkenal dari kerajaan Sriwijaya adalah Raja Balaputradewa yang membangun armada laut yang kuat, membawa Sriwijaya menuju puncak kejayaan, serta tegas dalam memimpin. Keberanian dan semangat pantang menyerah dalam membangun armada laut kerajaannya, sehingga keamanan dan kesejahteraan rakyat pada wilayahnya terjamin oleh Raja Balaputradewa. Raja Balaputradewa merupakan seorang raja pada kerajaan Sriwijaya. Menurut Prasasti Nalanda, Raja Balaputradewa juga merupakan keturunan dari Wangsa Sailendra. Balaputradewa naik tahta menjadi raja pada kerajaan Sriwijaya pada sekitar tahun 850 Masehi.
Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Balaputradewa, baik dalam bidang perekonomian, kebudayaan, serta pendidikan. Sriwijaya merupakan sebuah kerajaan besar dengan luas wilayah yang meliputi hampir seluruh Pulau Sumatera, Semenanjung Melayu, Selat Malaka, Selat Sunda, Jawa Barat, Selat Karimata, serta Kalimantan Barat. Kerajaan Sriwijaya mengalami keruntuhan oleh berbagai faktor seperti serangan dari kerajaan lain, hingga raja yang memerintah tidak cakep. Keruntuhan tersebut sekitar abad ke-12 Masehi. Salah satu contohnya, Kerajaan Sriwijaya mengalami serangan dari Kerajaan Kola Mandala dari India Selatan. Kerajaan Kola Mandala dipimpin oleh Raja Rejendra Kola I. Oke, peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya itu cukup banyak ya. Salah satunya itu ada Kedukan Bukit, terus Prasasti Talangkuo, ada Prasasti Telaga Batu, Prasasti Ligor, dan Candi Muara Takus. Itu adalah peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Oke, kita lanjut ke kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama itu ada Kerajaan Samudra Pasai. Terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Lok Sumawe, Aceh Utara. Kerajaan ini didirikan oleh Meurah Sidu pada tahun 1267 Masehi atau yang bisa dijuluki dengan Sultan Malikul Saleh. Nah, di sini yang terkenal ada Sultan Malikul Saleh dan Sultan Malik Az-Zahir. Sultan Malik Az-Zahir adalah sosok yang memegang kejayaan di Kerajaan Samudra Pasai. Disebutkan dalam catatan Ibnu Batullah bahwa Sultan Malik Az-Zahir adalah seorang pemimpin yang amat dihormati oleh rakyatnya, serta juga berperan sebagai panglima dalam menundukkan wilayah-wilayah di sekitar kesultanannya. Sultan menganut mazhab Syafi'i, taat beribadah, dan mempunyai dewan penasihat yang terdiri dari para pejabat tinggi dan ulama. Sultan dapat berbahasa Arab dengan fasih, serta sederhana dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, Kerajaan Samudra Pasai runtuh saat kerajaan ini terjadi penyerangan Portugis yang memanfaatkan konflik internal yang terjadi. Kerajaan Samudra Pasai runtuh sekitar tahun 1500 karena penyerangan ini. Peninggalan-peninggalan pada Kerajaan Samudra Pasai itu ada beberapa ya anak-anak ya. Contohnya salah satunya itu ada Nisan Sunan Malik As-Salih, lalu Surat Sultan Zainal Abidin, Cap Pemerintah Samudra Pasai, ada Dirham Pemerintah Samudra Pasai, dan Cakra Donya. Oke, kita lanjut ke kerajaan Islam di Indonesia yang selanjutnya, yaitu Kerajaan Aceh, di mana Kerajaan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Banda, Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mukhayat Syah pada tahun 1496. Berikut nama-nama raja yang menjabat di Kerajaan Aceh, yaitu ada Sultan Ali Mukhayat Syah, Sultan Salahuddin, Sultan Alauddin Syah, Sultan Iskandar Muda, dan Sultan Iskandar Thani. Di mana yang terkenal di Kerajaan Aceh yaitu Sultan Iskandar Muda. Beliau lahir di Banda Aceh tahun 1593. Dinobatkan sebagai Sultan Aceh Darussalam yang ke-12. Membawa Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya dan berhasil memukul mundur Portugis dari Aceh. Menjalin hubungan yang baik dengan kerajaan Inggris, Belanda, Perancis hingga Turki. Sultan Iskandar Muda sendiri sejak kecil sudah dididik dengan pengetahuan agama dan kepemimpinan, karena dia akan mewariskan tahta dari sang ayah. Sultan Iskandar Muda memulai pemerintahannya pada tahun 1607. Dirinya segera melakukan serangkaian tindakan angkatan laut yang memenangkan kendali atas bagian barat laut Kepulauan Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Aceh mengalami masa jaya karena Sultan Iskandar Muda melakukan ekspedisi penaklukan ke daerah sekitarnya.
Pada tahun 1612, Delhi ditaklukkan. Kemudian menyusul Johor pada tahun 1613. Setahun kemudian Bintan. Selanjutnya dia berhasil mengalahkan Pahang di tahun 1618. Kedah di tahun 1619 dan Nias pada tahun 1624 sampai 1625. Wilayah kerajaannya meliputi sebagian besar pantai barat dan pantai timur Sumatera. Kutaraja yang sekarang menjadi Banda Aceh merupakan bandar transito yang dapat menghubungkan perdagangan ke dunia barat. Kutaraja menjadi tempat berlabuhnya kapal-kapal asing dari mancanegara untuk membeli lada. Pada abad ke-17, Aceh merupakan pusat perdagangan lada terbesar di dunia. Dan Sultan Iskandar Muda dinobatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Dan namanya masih terukir hingga sekarang di Bandara Sultan Iskandar Muda. Keruntuhan kerajaan Aceh terjadi setelah Sultan Iskandar Muda wafat. Tidak ada pemimpin yang berkompeten, menyebabkan faktor ekonomi di kerajaan menurun, yang memanfaatkan konflik internal yang terjadi. Adanya konflik internal dan timbulnya berbagai macam kerajaan yang lebih berkompeten di sekitar wilayah kerajaan Aceh yang lebih handal dalam bidang ekonomi dan juga politik. Itu yang menyebabkan kerajaan Aceh runtuh. Berikut ada beberapa peninggalan dari kerajaan Aceh. Contohnya seperti makam Sultan Iskandar Muda, Masjid Raja Baitur Rahman, Taman Sari Gunangan, Banteng Indra Patra, lalu ada Meriam Kesultanan Aceh. Oke, kerajaan Islam selanjutnya adalah Kerajaan Islam Gua Talo. Berpusat di daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di ujung selatan dan pesisir barat Semenanjung yang mayoritasnya didiami oleh suku Makassar. Kerajaan Gua Talo didirikan oleh Tumanurung pada abad ke-14. Nah, berikut adalah raja-raja yang menjabat di Kerajaan Gua Talo. Yang pertama ada Tumanurung Bainea, yang kedua Sultan Alauddin, dan ketiga Sultan Hasanuddin. Di mana Kerajaan Gua dan Talo ini mencapai puncak keemasan atau puncak kejayaan pada masa Sultan Hasanuddin yang memiliki julukan ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin pada tahun 1652 menjadi panglima pertahanan Kesultanan Goa. Pada tahun 1663 menjadi Sultan Goa dan mencapai masa keemasannya. Pada tahun 1660 sampai 1667 berperang melawan VOC. Pada tahun 1668 kalah dan menyerah saat berperang kembali melawan VOC. Sultan Hasanuddin diberikan gelar oleh pemerintah Indonesia sebagai pahlawan nasional. Oleh karena itu, namanya masih digunakan sampai sekarang. Digunakan untuk nama jalan dan nama universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin juga dimakamkan di makam raja-raja di Makassar, Sulawesi Selatan. Makam-makam tersebut diabadikan dan sebagai peninggalan sejarah yang harus kita kenang dan harus kita pelajari. Sebab runtuhnya kerajaan Gua Talo adalah karena pengkhianatan Raja Arupalaka dari Bone, dan Belanda berhasil mengalahkan Sultan Hasanuddin dengan memaksanya menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Oke, berikut adalah peninggalan dari kerajaan Goa dan Talo. Salah satunya adalah Benteng Fort Rotterdam, terus ada Batu Palantikang atau Batu Pelantikan, terus ada Masjid Jongaya atau Babul Firdaus, ada makam Syekh Yusuf Tajul Khawafi, dan yang terakhir pastinya ada makam Sultan Hasanuddin. Oke, kita lanjut ke kerajaan Islam berikutnya, yaitu Kerajaan Demak, di mana Kerajaan Demak sendiri berada di tepi laut di Kampung Bintara dalam bahasa Jawanya. Saat ini telah menjadi bagian kota Demak di Jawa Tengah. Kerajaan Demak sendiri memegang peranan penting dalam penyebaran agama Islam di kawasan Nusantara. Wilayah Kerajaan Demak cukup luas, hampir meliputi sepanjang pantai utara Pulau Jawa dan pengaruhnya sampai ke luar Pulau Jawa, seperti Palembang, Jambi,
Banjar, dan Maluku menurut Aza tahun 2017. Nah, pendiri dari Kerajaan Demak sendiri yaitu Raden Patah sekaligus raja pertama pada tahun 1455 dan sampai 1518. Raden Patah sendiri adalah seorang berdarah campuran Cina dan Jawa yang lahir di Palembang pada tahun 1455. Ia merupakan pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Selain itu, Raden Patah merupakan anak dari Brawijaya Kerajaan Majapahit. Nah, Demak sebelumnya merupakan daerah asal atau bawahan dari Majapahit. Daerah ini diberikan kepada Raden Patah, keturunan dari Raja Majapahit yang terakhir. Ketika kekuasaan Kerajaan Majapahit melemah, Raden Patah memisahkan diri sebagai bawahan Majapahit pada tahun 1478 Masehi. Dengan dukungan dari para bupati, Raden Patah mendirikan Kerajaan Islam Demak dengan gelar Senopati Jimbung Ngabdurrahman Panembahan Palembang Syahidin Panatagama Aza tahun 2017. Nah, raja-raja di Kerajaan Demak itu ada 3, Raden Patah, Pati Yunus, dan Sultan Trenggono. Demak memiliki atau mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Sultan Trenggono merupakan adik dari Adipati Yunus. Ia memerintah dari tahun 1521 sampai 1546. Sultan Trenggono menaklukkan wilayah tidak hanya Sunda Kelapa. Wilayah-wilayah lain seperti Tuban, Madiun, Surabaya, Malang, dan Blambangan berhasil dikuasai oleh Sultan Trenggono. Sultan Trenggono juga melakukan pernikahan politik lewat perjodohan Pangeran Hadiri dengan putrinya. Pangeran keserahan dengan putrinya lalu memerintah di Cirebon. Fatailah dengan adiknya, Joko Tingkir dengan adiknya. Sultan Trenggono gugur selepas pertempuran menaklukkan Pasuruan pada tahun 1946 dan posisinya lantas digantikan Sunan Prawoto. Nah, pendirian Kerajaan Demak itu tidak luput dari bantuan Wali Songo. Wali Songo adalah wali 9 yang bekerja atau bertugas untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara. 9 tokoh yang berjasa menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Wali Songo menyebarkan agama Islam pada abad ke-14. Sebagian besar tokoh Wali Songo bukanlah asli penduduk pribumi, melainkan pendatang dari negara-negara Arab seperti Gujarat, Persia, Irak, Yaman, dan negara Arab lainnya. Era Wali Songo merupakan berakhirnya dominasi Hindu dan Buddha. Namun masyarakat Indonesia khususnya Jawa pada waktu itu masih memegang adat istiadat Hindu Buddha yang kental. Oleh karena itu Wali Songo lebih memilih berdakwah melalui metode-metode pendekatan kultural seperti lewat gending atau lagu-lagu Jawa, lalu seni pewayangan, sastra, dan perkawinan. Hal itu dilakukan agar masyarakat bisa beradaptasi dan tidak langsung menolak ajaran-ajaran yang dibawa oleh Wali Songo. Kerajaan Demak termasuk kerajaan yang diajarkan atau disinggahi oleh Wali Songo. Adapun peninggalan yang ditinggalkan oleh Wali Songo untuk Kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak. Masjid kedua yang dibangun oleh Wali Songo setelah Masjid Ampel adalah Masjid Demak. Masjid Demak adalah masjid kuno yang dibangun oleh Raden Patah Sultan Kerajaan Demak dan dibantu oleh Wali Songo. Masjid ini dibangun pada abad ke-15, tepatnya pada tahun 1401 Saka atau bertepatan dengan tahun 1466 Masehi. Masjid yang masuk dalam jajaran masjid tertua di Indonesia ini berlokasi di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kekacauan di Kerajaan Demak mulai terjadi selepas wafatnya Sultan Trenggono. Sejumlah calon raja bertikai atau berantem. Di antaranya Sultan Trenggono, Sultan Prawoto, dan Arya Penangsang, putra Pangeran Sekar ing Seda Lepen. Sunan Prawoto membunuh adik tiri Sultan Trenggono. Sementara itu Arya Penangsang mendapatkan dukungan Sunan Kudus selaku gurunya untuk merebut tahta Demak. Dia juga mengirimkan Rangkut, anak buahnya, untuk membalas dendam atas kematian sang ayah.
Nah, peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Demak sendiri salah satunya adalah Pintu Ledek, Masjid Agung Demak, Beduk dan Kentongan, Makam Sunan Kalijaga, dan Piring Campa, serta yang lainnya. Itu adalah peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Demak. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini dari Bapak. Sekian dan terima kasih. Terus belajar dan jaga kesehatan kalian. See you.